kembali Anda saksikan Berita Mataram hari ini. Harga bahan pokok mahal, ratusan warga di Mataram menyerbu penyaluran beras gratis bantuan pemerintah. Kurangi takaran saat mengemas minyak goreng subsidi, seorang pria di Mataram diringkus polisi. Meminimalisir kerugian dan dampak, puluhan relawan di Lombok Barat dilatih cara mengatasi kebakaran. Warga di 4 desa di Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan bantuan sumur bor melalui program TNI Manunggal Membangun Desa ke-124 Kodim 1620 Lombok Tengah. Salah satu yang mendapatkan bantuan sumur bor adalah warga dusun Dayan Kubur, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, yang merupakan salah satu wilayah yang menjadi langganan krisis air setiap tahun. Kehadiran sumur bor di desanya disambut antusias warga sekitar karena dapat menjadi solusi saat musim kemarau. Saat musim kering tiba, warga biasanya mencari sumber air hingga ke desa tetangga atau membeli ke pengepul air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Musim kemarau sangat kering. Terus kemana warga dapat air? Nah, untuk warga yang dapat air, dia biasanya mengambil di bagian-bagian daerah-daerah yang ada airnya. Karena dengan adanya sumur bor, aman. Alhamdulillah, karena ada sumur bor, kita di sini khususnya Dusun Dayan Kubur sangat aman. Panglima Kodam 9 Udayana menyampaikan bantuan sumur bor diprioritaskan di 6 titik wilayah untuk mengatasi dampak kekeringan. Semoga sumur air bor ini agar dirawat dengan baik. Kita TNI AD bersama-sama semua komponen, semua masyarakat agar sama-sama bisa mengoptimalkan kondisi yang sudah ada ini untuk ke depan lebih kondusif. Bantuan sumur bor diharapkan dapat dimanfaatkan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan menjadi solusi jangka panjang mengatasi krisis air di musim kemarau. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Tegak, gerak, 2 kanan, gerak, 1. Puluhan relawan di kabupaten mendapatkan pelatihan tentang cara menanggulangi dampak kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran setempat. Sebanyak 50 relawan yang ditunjuk merupakan para pemuda dan warga dari 6 desa terpencil dan terjauh dari markas damkar utama. Selain diajarkan cara memadamkan api dengan peralatan sederhana, para relawan juga dilatih untuk berkomunikasi dan cara meminimalisir dampak kebakaran di tengah masyarakat. Jadi kita upayakan yang agak jauh dari jangkauan kita, karena tujuan kita relawan damkar ini akan memberikan kita bantuan informasi awal yang lebih gitu, ditambah dengan teman-teman yang sudah kita latih ini bisa melakukan penanganan awal di tempat lokasi kejadian. Relawan mengaku senang mendapatkan pelatihan cara menanggulangi kebakaran karena akan sangat bermanfaat untuk membantu warga yang terkena musibah. Jadi relawan damkar, alhamdulillahnya banyak sekali yang kita dapat, ilmunya dapat banyak kita dapat, serta dedikasinya yang sangat-sangat baik di sini. Nah, banyak pembelajaran yang kita dikasih, dan banyak sekali teori caranya kita untuk memadamkan api, cara kita diajarkan untuk langsung mengevakuasi apabila ada terjadi sebuah yang tidak kita inginkan, dan banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat. Pelatihan relawan damkar rencananya akan terus dilakukan sebagai langkah mitigasi bencana kebakaran, serta meminimalisir dampak kerugian dan korban akibat kebakaran di tengah masyarakat. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan.
Tak hanya kaya dengan destinasi laut dan pegunungan, Pulau Lombok juga banyak menyediakan pilihan wisata di kawasan hutan yang masih alami. Seperti di wisata alam Sela Ai di Desa Ai Beri, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah yang menawarkan pemandangan alam yang cantik. Di sini, para pengunjung dapat berkemah di tepi sungai alami dengan pemandangan hutan alam dan air jernih mengalir sepanjang tahun. Jauh dari polusi udara dan hingar-bingar perkotaan, kawasan ini sangat cocok untuk menghilangkan penat dari rutinitas. Bagi pengunjung yang suka tantangan, pengunjung juga dapat menikmati bermain river tubing di aliran sungai sejauh 3 km dengan peralatan yang masih sederhana. Aliran air yang tidak terlalu deras dengan jalur sungai yang tidak banyak bebatuan besar membuat permainan river tubing aman untuk anak-anak maupun orang dewasa. Seru dan airnya juga bersih, jernih, segar. Dan untuk keamanan aman di sini. Batu-batu juga nggak terlalu besar untuk main air. Baru pertama ini Bang, coba. Iya, baru pertama. Dan memicu adrenalin juga Bang ya? Iya, baru tahu saya di Lombok ada kayak gini juga. Untuk menikmati keseruan camping ground di kawasan ini, pengunjung bisa membayar retribusi sebesar Rp5.000 saja per orang. Sementara untuk bermain river tubing, pengunjung dikenai sewa ban mulai Rp3.000 untuk anak-anak dan Rp5.000 untuk orang dewasa. Selain river tubing juga di sini ada menjadi destinasi wisata kami. Ada juga camping ground di sini sudah kami sediakan. Ada juga river tubing dan juga ada juga pemandangan seperti batu yang ada di tengah-tengah. Selain berharap menjadi destinasi yang ramai dikunjungi, pengelola juga berharap pemerintah daerah juga memberi dukungan promosi dan pengembangan kawasan demi meningkatkan ekonomi warga sekitar. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahayu Jafar mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.